looking for it now. Was always insecure until I found you. You were always on my mind. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telepon number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-882-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 or click www.litfmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, the slow hit station. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. 104.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kita bersama lagi di Berproses menuju kesejahteraan diri. Untuk edisi hari ini Kamis tanggal 12 November 2009 bersama saya DFM Raut. Dan tentunya teman sharing kita malam hari ini Siwo Agus Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat Siwo ya. Ya, biasa. Minggu lalu kenapa? Ya? Minggu lalu kenapa? Kemarin? Kan ikut komisi 3. Oke deh, kita lupakan saja. Dan sekarang kita mulai langsung Siwo ya dengan penelpon. Lanjut. Oke, silakan hubungi di 391-3554. Sekali lagi di 021-391-3554. Penelpon yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia, waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Dengan Edi Pak dari Pondok Kopi Jakarta. Silakan Pak Edi Pondok Kopi. Ya, selamat malam Pak Siwo. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau mengusulkan dulu kepada Light FM bahwa minggu lalu kan Siwo tidak bisa hadir di acara ini, sehingga saya usul kalau bisa diisi dengan siaran ulang yang lalu gitu. Nah, karena banyak mungkin penggemar yang menunggu juga atau kecewa kan, nggak enak juga. Betul sih, tapi kita live Pak, susah jadi kalau mau direkam gitu ya. Dan hasil rekaman juga jelek gitu Pak. Nggak apa-apa sih, yang penting kan isinya. Ya, baik, usulan kita terima Pak. Yang kedua untuk Siwo, saya ingin menanyakan mengenai ini Pak Siwo, bahwa di dalam ayat Quran kan agar manusia itu berbuat kebaikan atau berperilaku baik, dan Allah itu beserta orang-orang yang berbuat baik. Sementara pandangan baik bagi suatu pribadi dengan pribadi lain bisa berbeda, atau suatu kelompok dengan kelompok lain juga bisa berbeda kriterianya. Sehingga saya mohon penjelasan Pak Siwo, berbuat baik seperti apa yang diminta menurut ajaran Islam atau Quran ini, sehingga kita bisa mengikutnya dengan pas gitu ya. Yang kedua mungkin Siwo, di dalam Quran juga kita ada ayat yang berbunyi, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Nah, tenang seperti apa yang bisa dijelaskan oleh Pak Siwo dalam hal ini, karena itu mungkin yang harus kita tuju dalam tahap terakhirnya kita. Sementara mungkin saya juga sering mendengar acara Siwo ini, Pak Siwo suka tidak mau menafsirkan ayat, tetapi paling tidak ada penjelasannya dengan ayat-ayat tadi. Demikian Pak Siwo, terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, baik, Light Audience, berproses menuju kesejahteraan diri sudah dibuka oleh Pak Edi di Pondok Kopi, dan sekarang kita dengarkan bagaimana penjelasan dari teman sering kita Siwo Agus Hidayat. Silakan Siwo. Di Masjid ini. Iya. Lupa ya. Kepada seluruh Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, kepada semuanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman seluruhnya yang semoga semakin baik dalam berproses. Sebelum yang lain saya mau minta maaf karena kemarin tidak bisa hadir, karena sebetulnya saya agak egois juga kemarin itu, tapi karena dorongan yang cukup kuat dalam diri saya terkait dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada proses kebangsaan kita, saya merasa sebagai seorang warga dari bangsa ini merasa wajib untuk mencermati dan kemudian bersikap, meskipun hingga saat ini saya belum mampu bersikap tapi ada dorongan yang cukup kuat sehingga saya terpaksa, dengan sangat terpaksa, tidak bisa hadir kemarin. Meskipun kalau seandainya tadi menurut usulan Mas Edi untuk siar ulang atau apa istilahnya, ya itu kita serahkan saja kepada kebijakan yang ngatur waktu. Tapi kalau saya mau bayar yang kemarin itu, ya meskipun saya dengan segala permohonan maaf saya mungkin agak tergesa-gesa untuk menyimpulkan itu, sehingga saya agak egois kemarin itu, sehingga terjadi saya tidak hadir dalam acara ini. Nah, seandainya itu dianggap satu hutang, maka saya siap untuk membayarnya. Nah, masalahnya adalah alokasi waktu yang saya tidak bisa untuk menentukan. Saya serahkan kepada manajemen Red FM. Itu yang pertama. Kemudian sebagaimana biasa, sebelum kita memasuki acara sharing kita, saya mengingat ulang kembali bahwa saya di sini sekedar berposisi sebagai teman sharing panjenengan semua, teman sharing Anda semua, bukan berkapasitas sebagai narasumber apalagi rujukan. Dan saya juga sekedar men-sharingkan apa yang saya pahami benar sementara ini, meskipun kebenaran yang saya yakini saat ini yang bisa saya sharingkan itu masih bersifat relatif, jadi masih sangat bisa untuk dikoreksi dan direvisi, bahkan direkonstruksi kembali. Saya tidak sedang mewakili pihak manapun, baik secara mewakili sebuah komunitas atau mazhab atau apalagi agama, tidak. Dan saya juga tidak sedang mewakili ini loh yang benar, bukan. Semangat kita adalah sharing, kemudian berbagi pendapat. Kalau ada yang minta pendapat dan saya mampu, saya bisa, maka saya akan keluarkan pendapat sepanjang yang saya punya dan saya yakini benar. Pada saat sesuatu yang diajukan dan saya belum mempunyai pemahaman yang saya yakini benar tentang itu, maka saya akan menjawabnya dengan belum bisa atau tidak bisa. Untuk itu, karena saya hanya mempresentasikan apa yang saya pahami dan itu masih sangat relatif, maka mohon jangan tergesa diterima dan jangan tergesa ditolak. Jadikan saja ini sebagai tambahan data, tambahan perbandingan mungkin, atau bagi yang berbeda pendapat, mari kita saling menghargai perbedaan pendapat. Dan bagi yang sudah pernah mendapatkan pemahaman-pemahaman yang sama, anggap itu sebagai penguatan saja. Kalau ada yang salah, tolong saya dikritisi, saya dibenahi, saya dibantu untuk menyempurnakan kebenaran yang
harus selalu kita bangun, sehingga kita bisa saling membantu di dalam proses menyempurnakan kebenaran pada diri kita. Kebenaran itu begitu luas, begitu tinggi, dan yang saya pahami itu mungkin baru beberapa tahap saja. Masih banyak tahap-tahap kebenaran lain yang lebih tinggi yang belum saya pahami saat ini. Mungkin saya bayangkan saja belum, gitu ya. Nah, untuk itu, mari kita lebih cermat, lebih teliti, jangan tergesa-gesa di dalam menerima atau menolak, apalagi menyimpulkan. Itu sebagai sebuah mukadimah standar saya, dan saya akan mencoba masuk ke topik yang diangkat oleh Mas Edi di Pondok Kopi. Yang pertama terkait dengan bahwa kita manusia itu diperintah oleh Allah, oleh Tuhan untuk berbuat baik, dan Allah bersama dengan orang yang baik itu. Sementara yang disebut baik itu antara orang satu dengan orang lain bisa berbeda-beda. Terus yang dimaksud baik yang manakah? Yang pertama sekali saya ingin merubah kata baik di sini menjadi benar. Ya. Bahwa kita diperintah untuk benar. Karena antara baik dan benar itu beda. Banyak yang dipandang baik tapi tidak benar, sementara juga banyak kebenaran-kebenaran itu yang kadang dipandang kurang baik. Ya, tetapi yang saya tahu kita diperintah untuk benar, dan Allah bersama orang-orang yang benar, karena Allah sumber kebenaran. Sementara kebenaran pada masing-masing personal, pada masing-masing komunitas, pada masing-masing madhab, pada masing-masing agama itu bisa kan berbeda, dan ternyata ada bentuk perbedaan itu. Nah, kemudian kebenaran yang mana yang dimaksud? Nah, saya punya pemahaman begini. Kebenaran itu secara global, itu secara global yang paling luas, saya memahaminya dibagi menjadi dua, yaitu yang satu sebagai kebenaran mutlak, kemudian yang satunya lagi kebenaran relatif. Kebenaran mutlak itu adalah kebenaran yang benar-benar benar, bukan sekedar kebetulan, bukan sekedar betul, tapi benar, dan benar-benar benar, dan tidak mengandung kesalahan di dalamnya. Itu adalah kebenaran yang mutlak. Nah, kebenaran sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah, yang dimaksudkan oleh para teladan-teladan kebenaran, para figur-figur kebenaran, para utusan-utusan kebenaran, utusan Tuhan, utusan Allah, itulah kebenaran yang mutlak. Misalnya begini, kebenaran yang ada di dalam wahyu Tuhan itu kebenaran yang mutlak. Nah, jadi kebenaran yang benar-benar benar. Tapi ada kemudian kebenaran yang relatif. Kebenaran relatif adalah kebenaran yang ada pada kita yang belum mencapai pada kebenaran mutlak itu. Misalnya, ada sebuah redaksi wahyu. Ya. Wahyu itu mengandung nilai kebenaran mutlak. Tapi wahyu yang difahami oleh sumber wahyu dan penerima wahyunya. Tetapi kalau kemudian wahyu itu yang memahami saya, maka tergantung seberapa kapasitas kesucian saya. Karena wahyu itu isinya suci, dia hanya bisa connect kepada kesucian. Kesucian dengan kesucian akan nyambung. Jadi
dalam saya memahami wahyu itu sangat tergantung seberapa mutu kesucian diri saya. Karena kesucian saya berbeda dengan kesucian orang lain, sehingga yang terserap pemahamannya meskipun terhadap satu kalimat wahyu yang sama, pemahamannya bisa berbeda-beda. Berbeda, itu bisa berbeda mutunya, bisa juga berbeda, yang satu memahami A, yang satu memahami B, atau bahkan yang satu memahami A, yang lain memahami men A, kebalikan dari A. Bisa seperti itu. Bahkan dalam sebuah ruangan kelas ada guru yang mengatakan satu kalimat, tapi satu kalimat itu bisa difahami beda oleh masing-masing murid yang ada di kelas itu, sesuai dengan daya tangkap masing-masing, sesuai dengan latar belakang wawasan dan keilmuan masing-masing. Ya. Jadi satu kata itu kan simbol yang untuk menyampaikan makna. Satu kata itu oleh orang A dengan orang B bisa difahami beda. Sama-sama memberi uang, tapi bisa jadi yang satu memahami sebagai suap, yang satu memahami sebagai pemerasan. Prakteknya satu, memberi uang, misalnya gitulah. Sama-sama memberi uang, tapi bisa jadi yang satu memahami sebagai hadiah, yang satu memahami sebagai sedekah, ya kan? Bisa berbeda-beda, meskipun satu kata, satu objek yang sama, bisa difahami berbeda. Nah, karena kesucian masing-masing orang berbeda, karena kapasitas daya serap untuk memahami sesuatu itu berbeda-beda, maka terjadilah kebenaran yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masing-masing personal itu. Pada saat personal itu diikuti oleh teman-teman yang lain yang sependapat, sampai banyak sekali pengikutnya, maka terbentuklah sebuah komunitas. Yang komunitas ini yang mempunyai pemahaman yang cenderung sama akan berbeda dengan kelompok lain yang punya pendapat yang berbeda, meskipun sumbernya ayat yang sama, tapi bisa membentuk satu pendapat yang berbeda, dan pada saat banyak temannya terbentuklah sebuah komunitas. Maka terjadilah madhab besarnya seperti itu. Nah, jadi kebenaran yang mutlak, yang benar-benar itu adalah kebenaran sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Sementara kebenaran yang saya pahami itu adalah kebenaran yang relatif. Relatif dalam makna bisa benar, bisa salah cara memahaminya, meskipun yang saya pahami itu ayat. Ayatnya benar, tapi pemahaman saya belum tentu benar. Nah, dulu saya berani untuk mengatakan menurut ayat ini, gitu. Tapi sekarang, sesuai dengan berjalannya proses, saya tidak berani lagi mengatakan itu. Menurut yang saya pahami dari sebagian yang saya serap dari pelajaran ayat ini, tafsir ayat ini, jadi itu sepanjang yang mampu saya pahami. Belum tentu yang saya pahami tentang ayat itu persis sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan, oleh Allah. Maka saya tak lagi berani mengatakan sekarang ini menurut ayat ini, apalagi menurut Quran. Waduh, tambah gak berani lagi, karena Al-Quran itu lebih luas ketimbang ayat. Menurut Rasul misalnya, waduh, gak berani saya. Menurut Islam, apalagi menurut Allah, waduh, lebih gak berani lagi. Kenapa? Karena yang saya pahami belum tentu sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Nabi, oleh Islam, oleh Al-Quran, oleh ayat. Ya.
dalam rangka saya berhati-hati agar saya tidak mencemari kesucian dan ketinggian wahyu, saya lebih selamat pada saat saya mengatakan sepanjang yang saya pahami dari ayat ini, itu pun melalui penafsiran-penafsiran. Saya tidak layak untuk langsung masuk sendiri karena kapasitas kesucian saya kurang. Ya, begitu. Al-Quran ayatnya, wahyu Tuhan, wahyu Allah itu mutlak kebenarannya. Tetapi pemahaman kita belum tentu mutlak kebenarannya. Atau sebuah ayat, sebuah kalimat wahyu itu kebenarannya mutlak. Tetapi pemahaman saya terhadap wahyu itu relatif. Ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalaupun benar, mungkin kebenarannya belum 100%. Mungkin ya menyentuh kebenarannya 10%. Bisa menyerap kebenarannya 40%, misalnya begitu. Kalau pemahamannya salah, itu berarti pemahamannya min 10%, misalnya seperti itu ya. Salah satu contoh misalnya begini. Ada sebuah ayat yang menyatakan Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Satu ayat ini itu bisa pemahamannya bisa berbeda-beda. Bahkan saya di dalam mempelajari ayat ini itu terjadi perubahan-perubahan pemahaman saya sesuai dengan proses-proses yang terjadi pada saya. Dulu saya memahaminya begini, sekarang ternyata bahkan ya kalau dulu kan bahwa ya orang menjadi baik atau menjadi buruk ya semuanya kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki orang menjadi baik ya maka diberi petunjuk. Kalau Allah menghendaki seseorang jadi jelek ya disesatkan. Dulu saya memahami seperti itu. Tapi berdasarkan proses saya sekarang ini sangat kontradiktif dengan apa yang saya pahami dulu. Yang saya pahami sekarang adalah sangat berbeda dengan apa yang saya pahami pertama. Ya, bahwa Allah punya sebuah sistem yang disebut dengan sistem sunnatullah. Itu merupakan kehendak takwiniyah ilahi. Jadi Allah punya kehendak yang dituangkan di dalam hukum kesemestaan, hukum semesta alam itu. Nah, siapa yang mengambil sebab A maka juga akan ketemu kehendak Allah. Siapa yang mengambil B akan ketemu dengan kehendak Allah. Siapa yang mengambil hidayah, dia akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang tidak mengambil hidayah, maka dia akan sesat. Jadi letak kesalahannya itu ada pada manusia menggunakan hak pilihnya. Bukan manusia itu menjadi baik dan buruk, itu sudah dicetak blueprintnya oleh Allah. Jadi sering dimisalkan bahwa manusia itu wayang, Allah dalamnya. ya kalau begitu berarti wayang tidak harus bertanggung jawab dong kalau semua sudah diremut sama Allah. Ya, jadi pemahaman saya terhadap satu ayat yang sama itu bisa berubah drastis antara pemahaman yang pertama dengan pemahaman yang kedua. Apakah pemahaman kedua itu sudah benar? Menurut sepanjang yang saya pahami hingga saat ini, itu saya meyakini benar, tapi saya tidak boleh kemudian memutlakkan kebenaran saya. Inilah yang paling benar. Oh, ntar dulu. Karena bisa jadi ada kebenaran lain yang lebih bermutu yang sekarang saya belum tahu. Sehingga saya harus selalu siap menerima informasi-informasi dan
Kalau informasi itu mempunyai sesuatu mutu yang lebih dari ilmu saya sekarang, maka saya harus selalu siap untuk merubah diri. Ya, meninggalkan yang sekarang, berpindah kepada yang kebenarannya lebih bermutu. Sehingga kita tidak kita tidak terkekang oleh sekedar komunitas atau bendera-bendera, tidak terkekang sekedar oleh madhab gitu. Tapi kita terkekangi oleh proses menuju kebenaran yang semakin valid, semakin bermutu, untuk semakin mendekati kepada kebenaran mutlak. Itu tentang kebenaran. Saya memahami secara pembedaan yang paling global, itu ada kebenaran mutlak dan ada kebenaran relatif. Nah, agama, apakah agama juga begitu? Ya, saya memahaminya seperti itu. Islam misalnya, ada Islam yang benar, mutlak benarnya, ada Islam yang relatif. Islam yang benar adalah Islam yang difahami sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Islamnya para pengikut kaum muslimin ini ya Islam yang relatif. Dan yang relatif itu akan terjadi berbeda sesuai dengan kapasitas kondisinya masing-masing. Maka dalam ranah Islam yang relatif itu, kita harus menyiapkan diri untuk berani berbeda, untuk mau berbeda, menyadari bahwa perbedaan itu pasti ada. Nah, kalau kita menghormati bahwa kita punya kemerdekaan untuk berproses, orang lain juga punya kemerdekaan untuk berproses, maka kita anggap saja kalau ada orang lain berbeda dengan kita anggap dia juga sedang berproses, sehingga kita bisa menghormati kebenaran yang diyakininya. Nah, kita boleh perbandingkan antara kebenaran saya dengan kebenaran Anda misalnya, karena berbeda, dalam rangka untuk menaikkan percepatan proses kita, sehingga di situ kita bisa membanding. Oh, perbedaannya di sini. Kenapa terjadi berbeda? Oh, karena argumentasinya berbeda misalnya. Oh, karena rujukannya berbeda. Nah, dari adanya perbandingan itu, misalnya seperti sharing ini, sehingga kita bisa mempunyai alternatif untuk memilih. Tapi kalau kita sudah menutup diri, kita sudah merasa yang paling benar, ya sudahlah, mandek. Ya, seperti itu. Nah, sudah bahwa kebenaran itu ada yang mutlak, ada yang relatif. Kita kemudian tidak akan membahas kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang ada pada saya itu adalah kebenaran relatif. Yang kebenaran yang ada pada Mas Dev misalnya, ya perkenankan saya juga menganggap bahwa kebenaran pada Mas Dev itu juga kebenaran relatif. Nah, kebenaran mana yang harus saya taati? Ya, kebenaran yang sudah saya pahami dan saya yakini benarnya. Mas Dev punya kewajiban untuk mentaati kebenaran yang sudah diyakini, dipahami oleh Mas Dev. Mungkin banyak kebenaran yang sudah dipahami Mas Dev, tapi saya belum paham. Itu tidak mungkin saya mentaati kebenaran yang ada pada Mas Dev yang saya belum paham. Maka nanti kalau bentuknya kemudian kita harus mengikuti kebenaran yang mana? Kebenaran yang sudah kita pahami masing-masing. A wajib mentaati kebenaran yang A pahami. B wajib mentaati kebenaran yang sudah B pahami. Kedua-duanya harus saling menghormati kebenarannya masing-masing meskipun berbeda. Membanding boleh, diadakanlah sharing, diadakanlah diskusi, sehingga bisa jadi kebenaranmu itu lebih tinggi ketimbang kebenaran yang saya pahami, sehingga kita bisa menaikkan mutu kebenaran kita. Ya, ingat bahwa ini pada ranah kebenaran relatif.
maka kita tidak boleh berhenti berproses. Mari terus kita berproses. Karena yang kita pahami dengan yang belum kita pahami itu jauh lebih banyak yang belum kita pahami, sehingga kita tidak logis kalau kemudian kita berhenti. Inilah pemahaman yang paling benar. Itu yang bikin kita mandek, itu yang bikin kita stagnan ya, istilah teknisnya namanya junut, dan itu nanti akan membentuk egoisme dan sebagainya. Biasanya ada bias-bias, suka menilai orang lain, suka menghakimi orang lain, itu karena dia sudah menyatakan inilah yang paling benar gitu. Tapi sepanjang kita menyadari bahwa kebenaran kita ini pada ranah kebenaran relatif, lebih banyak lagi kebenaran yang saya belum tahu, maka saya selalu mengapresiasi kebenaran yang difahami dan diyakini oleh orang lain. Ya, yang wajib itu adalah menilai diri, bukan menilai orang. Yang wajib adalah menghakimi diri sendiri, bukan menghakimi orang, kecuali kalau orang yang tugasnya memang jadi hakim lain. Jadi begitu. Nah, saya mempunyai formula dari beberapa pengalaman. Saya merumuskan terhadap pemahaman-pemahaman kebenaran ini. Saya punya 3 formula. 1, saya wajib selalu mentaati kebenaran yang saya pahami sekarang ini. Tapi karena saya menyadari bahwa kebenaran saya ini masih relatif, kemudian ada formula kedua. Saya harus selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi, yang lebih bermutu. Sehingga tidak mungkin saya menutup diri dari informasi-informasi. Kalau saya menutup diri dari informasi, maka mungkin ada kebenaran baru yang lebih bermutu, maka saya tidak tahu. Ya, pada saat saya bisa memahami ada kebenaran yang lebih bermutu, dilanjutkan dengan formula ketiga. Saya harus berani merevisi kebenaran saya sekarang dengan kebenaran yang baru saya temukan yang lebih bermutu itu, dan saya wajib mentaati kebenaran yang saya yakini lebih bermutu itu sekarang, sementara ini. Jadi kembali lagi ke formula pertama. Terus gitu, pertama, kedua, ketiga, balik ke pertama, terus tidak bisa berhenti itu. Selalu mentaati kebenaran yang saya pahami sekarang, sambil selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi. Pada saat saya mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi, saya harus berani merevisi dan pindah kepada kebenaran yang lebih tinggi itu. Maka masuk ke poin yang satu lagi ya, selalu taati kebenaran yang difahami, sambil mencari lagi kebenaran yang lebih tinggi. Maka pada saat saya punya fanatisme mazhab, wah, ilmu saya tidak bisa berkembang. Pokoknya tidak mazhab ini tidak, itu tidak bisa berkembang saya. Saya pernah mempunyai semangat yang luar biasa, sehingga setiap ada agama yang disesatkan, justru itu saya kejar. Jangan-jangan dia ada kebenaran yang lebih bermutu. Ya biasanya orang untuk menyesatkan kan mudah. Dan saya sering mengalami hal yang seperti itu. Sesuatu yang disesatkan oleh masyarakat, pada saat saya masuk ke sana ternyata saya banyak mendapatkan hal-hal gitu. Ya begitulah yang terjadi beberapa proses yang saya alami. Jadi kebenaran yang mana yang harus kita taati tadi kan begitu ya. Allah memerintahkan kita untuk berbuat benar, Allah bersama orang-orang yang benar. Sementara kebenaran itu berbeda-beda. Kebenaran yang mana yang harus kita taati? Ya itu tadi. Secara personal masing-masing kita, mari selalu mentaati kebenaran yang sudah difahami oleh masing-masing itu, sambil selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi. Pada saat mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi, kita harus berani, rela, dan ikhlas untuk merevisi kebenaran dengan kebenaran baru yang lebih tinggi itu, kemudian mentaatinya sambil mencari kebenaran yang lebih tinggi, dan seterusnya. Sehingga taklim itu tidak bisa ada pensiunnya, taklim juga harus terus. Ya, saya tidak sepakat kepada para sesepuh yang mengatakan jangan belajar ke situ, jangan belajar ke situ, nanti sesat. Saya tidak sepakat, karena
misalnya begitu banyak riwayat, tapi saya kira sudah hafal deh dengan sabda Rasulullah yang menyatakan carilah ilmu meskipun ke negeri Cina, gitu kan. Sementara ada mungkin orang-orang dengan niat baiknya, jangan belajar ke situ, nanti kamu sesat. Kira-kira benar orang itu apa benar Kanjeng Nabi ya? Ya, gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian itu yang bisa saya sharingkan di poin pertama. Poin kedua, tadi disebutkan wahai jiwa yang tenang. Nah, mengacu pada 10 ayat. Saya tidak ingin mengeksplorasi ayatnya, tapi saya ingin men-sharingkan apa yang saya pahami terkait dengan itu. Jadi saya hati-hati untuk tidak terjebak menjadi menafsiri ayat, tidak. Saya hanya men-sharingkan apa yang saya serap, apa yang saya pahami dari pelajaran-pelajaran saya terkait dengan itu, yaitu tentang nafsu mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Beberapa hal yang saya serap, saya tidak tahu apakah yang saya serap itu sudah benar atau belum. Saya pahami, saya yakini saat ini benar, sementara ini. Tapi jangan lupa, kotaknya adalah kebenaran relatif. Bagaimana maksud hakiki dari ayat itu? Nah, itu tidak mudah, karena ayat itu mengandung kebenaran yang mutlak, yang benar-benar benar. Percikan yang masuk kepada pemahaman saya itu mungkin 0,1%, mungkin 1,5%, mungkin itu sudah bagus deh. Ya, mending ketimbang gitu. Yang saya pahami begini, di sana ada disebut nafas mutmainnah. Mutmainnah itu salah satu jenis nafas yang sudah terdidik, yang dia itu sudah tidak mempunyai komplain terhadap nurani. Disebut dia mutmain, tenang, ya. Dia tidak lagi punya pemberontakan terhadap nurani. Kita kan kemarin-kemarin sering membahas bahwa dalam diri spiritual kita itu ada nafas dan ada nurani. Nurani dalam bahasa teknis filsafat disebut sebagai akal. Ya, beda dengan fikir, lain lagi kalau fikir. Akal itu sama dengan nurani. Kita pakai nurani aja biar mudah. Kita mempunyai karunia dalam rangka sarana penyempurnaan, itu punya nafas dan punya nurani. Kedua-duanya baik, ya, keduanya baik, tapi karakternya berbeda. Nafas itu dia ingin selalu sempurna, ingin selalu lebih baik, ingin selalu lebih pandai, lebih kaya, lebih cantik, lebih tampan, dan seterusnya. Dia selalu ingin senang, dia ingin menang. Ya, itu sebuah power yang selalu menggiatkan semangat kita. Kemudian karakter nurani itu dia selalu menyuarakan suara kebenaran dan suara Tuhan. Nurani hanya punya satu suara, yaitu suara kebenaran, suara malaikat, dan suara Tuhan. Ya, semua sentralnya pada suara kebenaran. Sementara kalau nafas, dia basicnya adalah suara keinginan, suara kesenangan, suara kemenangan, gitu. Pada saat nafas ini sudah ditaklukkan oleh nuraninya, kemudian dididik sehingga dia menjadi nafas yang mengenal nuraninya, dan dia rela menyerahkan keinginannya disesuaikan dengan keinginan nurani, sehingga apa yang diingini hanya yang benar, apa yang dimenangkan hanya yang benar, ya, sehingga dia mempunyai karakternya berubah ideal sebagaimana karakter nurani, sehingga tidak lagi dia punya komplain terhadap nurani. Sehingga suara nafasnya itu sama dengan suara nurani.
Suaranya adalah suara kebenaran, meskipun dia tidak senang. Suaranya adalah suara kebenaran, meskipun dia tidak menang. Tapi selalu yang dia dulukan adalah suara kebenaran. Dia sudah menyatu dengan nuraninya. Itu yang disebut dengan nafas mutmainnah, nafas yang sudah tenang. Tidak lagi dia belot kepada nurani, tidak lagi dia komplain terhadap nurani, tidak lagi dia punya keinginan lain yang bertentangan dengan nurani. Itu nafas yang tenang. Itu sudah menyatu antara nafas dan nuraninya. Saya mengistilahkan inilah yang disebut manusia seutuhnya. Maka dia hanya menyenangi kebenaran dan memenangkan kebenaran. Dia membela kebenaran, bukan membela diri, tapi yang dia bela kebenaran. Dia memihak kepada kebenaran, bukan memihak kepada apapun. Kalau kita sudah bisa seperti itu, yang disebut itu sukses dalam jihadul akbar, jihad yang terbesar adalah ini, maka lanjutannya tadi, irji'i, pulanglah padaku, kata Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan rela. Jadi dengan rela dan direlai, dengan ridho dan diridhoi. Irji'ila rabbiki radiyatan mardiyah, radi wa mardi. Ya, jadi kita harus kalau nafasnya sudah sampai mutmainnah, kita pasti rela terhadap apapun yang dari sumber kebenaran, apapun yang dari Tuhan, apapun yang dari Allah. Dia rela. Semua yang dari Allah, baik menurut sistem kauniyah, hukum alam ini, atau sistem tasri'iyah, sistem undang-undang Tuhan. Dia rela terhadap undang-undang alam Tuhan, dan dia rela terhadap undang-undang hukum Tuhan. Ya. Maka kemudian dia diridhoi. Nah, kita kadang-kadang sering diajak meloncat. Kenapa kita beribadah? Agar diridhoi Allah, gitu kan? Itu menurut saya meloncat. Kalau kita ingin diridhoi Allah, kita harus ridho dulu dengan Allah. Ridho itu bahasa Indonesianya rela. Kita harus rela dulu. Kalau kepada yang maha benar, yang maha pengasih penyayang, kita belum rela terhadap sistem alamnya dan sistem hukumnya, kita belum rela. Bagaimana mungkin yang maha benar merelai kita? Nah, bagaimana agar kita direlai oleh Allah? Mari kita manage nafas kita didik dengan nurani kita, dengan kebenaran-kebenaran, dengan suara malaikat, dengan suara Tuhan, dengan kesucian, agar kita bisa rela terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah dengan segala sistemnya. Misalnya begini, setiap sebab pasti akan ada akibat. Itu masuk dalam sistem kehendak Allah. Ya. Karena sebab-sebab tertentu, maka negara kita sekarang seperti ini. Kita harus rela. Kita nggak boleh menggerutu atau ya sudah. Karena sebabnya sudah ada, akibatnya harus begitu. Kita rela. Kalau kita rela, kita bisa jernih melihat masalah ini. Kita bisa lebih jernih melihat ini. Kita bisa mengambil pendidikannya. Kita bisa duduk sebagai murid yang baik. Dan ini sebuah pelajaran kebangsaan yang luar biasa. Serius, gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah menggunakannya, tidak menggunakan kerelaan, kita menggunakannya dengan memihak yang saya sukai. Jadi kita masih punya keinginan di situ, keinginan diri, membela komunitas, membela yang disukai, membela ya kita pasti tidak bisa jernih melihat masalah-masalah, karena itu digerakkan oleh nafas yang egois, bukan nafas yang mutmainnah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya apa itu jiwa yang tenang tadi, yaitu nafas yang sudah dididik menjadi nafas mutmainnah. Itulah
gambaran menurut saya manusia yang utuh, yang tidak lagi split. Dia punya juragan hanya satu, punya bos hanya satu. Siapa? Yang Maha Benar. Bosnya satu saja. Apakah bosnya dirinya? Bukan. Dirinya adalah budak. Budak dari Sang Maha Benar itu. Sehingga gravitasi hidupnya terpusat kepada yang Maha Benar. Dominasi kehidupannya terpusat kepada yang Maha Benar. Itu. Tapi ini teori ya. Teori itu ya betul teori. Ya prakteknya tergantung kepada kita masing-masing. Tapi mending loh kalau tahu teorinya. Bayangkan kalau teorinya saja nggak tahu, bagaimana? Baru bikin sayur aja kalau nggak tahu teorinya kacau. Ayo tolong bikinkan sayur asem. Kita teorinya aja nggak ngerti, bagaimana bisa jadi sayur asem. Jadi mending kalau kita sudah punya teori, mari kita tingkatkan kepada bentuk praktek. Yang kita bisa sharingkan hanya pada konsep teoritis. Bentuk praktisnya, mari kita berjuang masing-masing untuk berproses semakin menyempurnakan diri kita dengan teori-teori yang benar itu kita aplikasikan pada kehidupan kita detik demi detik, hari demi hari dan seterusnya. Kayaknya begitu. Terima kasih kepada Mas Edi, pertanyaannya bagus sekali. Dan saya kembali kepada Mas Dev. Iya, lupa. Mas Yulianto yang kuno Mas. Mabur, Pak. Baik, kita menerima penelpon kedua. Silakan Yulianto dicari kemana-mana nggak ketemu. Kenal kok yang di Surabaya tuh bukan? Makanya di situ nggak? Enggak Baik, Lola Audience, silakan hubungi kami kembali di 0213913554. Bukannya ke Siwo rumah Yulianto. Itu ada di belakang rumah. Oh gitu ya. Baik, penelpon kedua silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak. Dengan Pak Budi. Pak Budi, tolong radio dikecilkan, Pak. Oh ya. Iya, di mana ya Pak Budi? Halo. Iya, Pak Budi di mana? Ya, ini dari Cengkareng ini. Cengkareng. Silakan Ya. Pak Budi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo, assalamualaikum. Lanjut, waalaikumsalam. Lanjut, dia mendengarkan Pak Budi. Ini Siwa, saya mau sharing nih sama Siwa nih. Kemarin Siwa membahas masalah syukur kepada Allah. Satu, memahami pemberian. Dua, memahami siapa yang memberi. Tiga, berterima kasih kepada sang pemberi. Empat, memahami fungsi pemberian. Lima, memfungsikan kemauan sang pemberi. Ini mohon rinciannya, Siwa. Mohon sharing, coba jelaskan yang sejelas-jelasnya, Siwa. Gimana? Ini begini, Siwa. Masalah syukur. Syukur ini kan artinya memahami pemberian. Iya tadi 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Iya, minta dijelaskan satu-satu sih, Wo. Memahami pemberian. Dua, memahami siapa yang memberi. Tiga, berterima kasih kepada sang pemberi. Empat, memahami fungsi pemberian. Lima, memfungsikan kemauan sang pemberi. Memfungsikan sebagaimana fungsinya. Ya, ini mohon kejelasannya sih, Wo. Mohon dirincikan satu persatu gitu supaya lebih bisa sampai pagi, Pak. Halo? Bisa sampai pagi Pak Budi katanya. Baiklah. Terus yang kedua boleh sih, Pak? Udah nambah lagi. Ya. Silakan. Yang kedua apa? Yang kedua ini sih, apa hikmah dan manfaatnya kita berziarah ke kuburan atau ke makam para wali gitu. Para wali, oke. Ya. Itu saja sih, Pak. Terima kasih Pak Budi di Cengkareng. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama ini sih, Wo. Ini satu persatu dijelaskan sampai pagi, benar sih, Wo. Mas Budi di Cengkareng, terima kasih tentang syukur. Ada teman saya yang menyebutnya sebagai panca syukur, ditulis katanya, ditulis besar gitu, kemudian ditaruh di dinding. Panca syukur ya. Kemarin itu waktu habis nyebutkan, ada temen loh yang menamakannya panca syukur. Wah, dia ngebel, kok nggak disebut namaku katanya. Namanya Mang Dino. Oke, selamat malam Mang Dino. Biar nggak komplain ya. Namanya Mang Dino itu mengistilahkan dengan panca syukur. Panca syukur. Satu, memahami pemberian.
Iya. Ya gitu. Ya yang saya pahami tentang syukur seperti itu ya. Dulu saya memahami syukur itu ya supaya kalau kita alhamdulillah itu bersyukur gitu kan. Sampai ada tasyakuran misalnya. Wah, makan-makan kita tasyakuran gitu. Ya itu pemahaman saya dulu, jadul, zaman dulu. Tapi dari proses ke proses akhirnya saya agar saya mudah untuk memahami kesyukuran itu, kemudian saya bagi poin per poin seperti itu. Kemudian ada 5 poin yang bisa saya rumuskan tentang syukur itu, yaitu lambangnya memang simbolnya itu cuma alhamdulillah. Alhamdulillah itu luar biasa, bukan cuma lambangnya gitu, alhamdulillah. Cuma yang terpenting bukan sekedar lambangnya, tapi bagaimana kita memahami lambang itu dan bagaimana kita mengaplikasikan lambang itu. Nah, yaitu yang pertama saya pahami dalam butir-butir kesyukuran itu, butir pertamanya adalah memahami pemberian. Saya tidak akan bisa berterima kasih kepada orang tua saya, bapak ibu saya, kalau saya tidak memahami apa saja yang diberikan kepada saya oleh orang tua saya. Gitu ya. Aneh memang, saya komplain sama diri saya sendiri. Saya ini diberi oleh orang tua itu sejak saya tidak bisa apa-apa, kemudian bisa apa-apa, pipis saja nggak bisa, bisa menjadi bisa, ngomong nggak bisa diajari ngomong, makan nggak bisa diajari makan, dan seterusnya sampai diberi uang untuk biaya ini, biaya itu setiap hari. Itu tiba-tiba pada suatu saat saya pergi keluar kota, kemudian ditolong sama seseorang, saya diberi tempat nginap di situ 3 hari dan saya pulang diberi sangu. Itu saya merasa hutang budi betul pada orang itu. Pada saat saya berjalan pulang di bis itu, saya komplain betul terhadap diri saya. Kenapa saya diberi naungan kasih sayang selama ini sama orang tua, diberi makan setiap hari, bermalam setiap hari, setiap malam, diberi kasih sayang, diberi perhatian, diberi perlindungan, diberi segala-galanya oleh orang tua. Kenapa saya merasa tidak berhutang budi sama orang tua? Sementara saya baru ditolong orang lain 3 hari saja dan saya pulang disangoni. Itu saya merasa berhutang budi sama orang itu. Gila saya ini. Ya, saya protes diri saya sendiri. Ngaco saya ini. Diberi sama orang tua tidak pernah merasa diberi. Diberi orang lain hanya secuil saja. Sudah merasa diberi. Ya, karena apa? Karena budaya kita tidak diajari untuk memahami pemberian orang tua. Kita lebih bisa memahami pemberian orang lain. Ya, begitu lah. Sama nanti pada saat saya dari seorang guru saya diberi ilmu macam-macam yang bisa merubah cara pikir saya, merubah cara pandang hidup saya, bisa merubah tujuan saya. Ya, saya merasa iyalah saya dibantu sama beliau. Tapi pada saat ke orang yang lain dan saya diberi uang 3 juta gitu, waduh saya merasa diberi betul. Jadi kalau diberi ilmu itu seakan-akan nggak ada hubungannya dengan hutang budi, nggak ada hubungannya dengan itu. Tapi kalau saya diberi uang, kerasa betul kalau saya ditolong oleh dia, kerasa betul kalau saya itu berhutang budi sama dia. Itu saya komplain lagi diri saya, kamu itu kere, kamu itu tidak bermoral, kamu itu tidak bermutu. Memangnya lebih tinggi mana antara ilmu dengan uang? Ilmu bisa merubah hidupmu, ilmu bisa merubah cara pandangmu, ilmu bisa merubah kecintaanmu kepada Tuhan, ilmu bisa merubah dirimu. Kamu tidak merasa berhutang budi, sementara diberi uang 1 juta, 2 juta aja sudah merasa berhutang budi betul. Terima kasih, terima kasih. Gila ini, saya maksudnya waktu itu komplain, ya. Itulah. Maka kita perlu memahami pemberian. Kalau kita salah memahami pemberian, kita akan salah bersikap terhadap pemberian itu. Ini salah satu analogi, contoh saja. Kemudian coba, kita diberi apa oleh Allah? Kita diberi apa oleh Tuhan? Ya, kalau kita teliti 1 per 1, per 1, per 1, per 2, per 3, per 1000, per juta, per semiliar, nggak pernah habis. Kita nggak pernah mampu memahami secara tuntas pemberian Allah itu apa saja.
Kita diberi sekian banyaknya sehingga sekian banyaknya itu lupa. Ya. Ayo, siapa yang ingat punya tengkuk? Ya. Coba bayangkan kita nggak punya tengkuk. Ya, toh. Bayangkan misalnya ya, maaf ini, di hidung kita itu ada lendirnya, toh. Siapa yang suka ingat lendir dalam hidung itu? Kadang-kadang kita malah jijik. Padahal bayangkan kalau hidung itu tidak dikasih lendir, kita sudah nggak bisa hidup, Mas. Kalau hidung itu tidak dikasih lendir, ya misalnya seperti itu. Ya, semakin kita memahami pemberian Allah, semakin kita mempunyai poin untuk bisa bersyukur kepada Allah. Dan saya menyatakan diri 100% yang saya pahami pemberian dari Allah itu dengan yang belum saya pahami 100% jauh lebih banyak yang belum saya pahami daripada yang saya pahami. Ya, pemberian itu saya diberi mata, saya diberi telinga, saya diberi rasa kepriaan, kelaki-lakian. Mungkin yang perempuan diberi rasa keperempuanan, dengan segala macamnya, diberi urat darah itu kalau dipanjangkan di sambung-sambung itu kira-kira berapa kilometer panjangnya, dan dibentuk sedemikian rupa. Yang perempuan itu punya rahim, diproses dari kecil sampai besar, akhirnya rahimnya berfungsi. Setelah rahimnya berfungsi malah untuk selingkuh. Dan seterusnya. Jadi semakin kita bisa memahami pemberian Allah, semakin kita mempunyai poin untuk bisa bersyukur, bisa berterima kasih kepada Allah. Itu. Jadi kesyukuran kita sangat tergantung kepada poin ini. Semakin kita memperhatikan pemberian Allah, semakin kita menyadari pemberian Allah, maka semakin kita akan terdorong untuk bersyukur. Tapi kalau hanya satu poin itu saja juga tidak optimal. Yang kedua, memahami sang pemberi. Ya beda lah. Saya diberi buku oleh anak saya, saya